pembahasan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama persyaratan, yang kedua prosedur, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat kesimpulan, yang kelima penutup, yang terakhir adalah lampiran. Baik, persyaratan umum. Persyaratan umum hanya dua. Yang pertama, jamaah dapat diberangkatkan pada masa pandemi COVID-19 setelah memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, jamaah menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain, siapapun ini, baik pihak penyelenggara, pihak Kemenak, atau pihak yang lainnya, atas risiko yang timbul akibat COVID-19 sesuai dengan format 1 atau terlampir sesuai keputusan Menteri Agama nomor 1332 tahun 2021 tertanggal 8 Desember 2021. Ya, nanti ini perlu dipahami jamaah. Ini jamaah, seluruh jamaah yang berangkat sekarang harus menandatangani surat pernyataan bermateri cukup, artinya bermateri 10.000 untuk tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat COVID-19. Itu apabila itu baik di tanah air maupun di Saudi maupun kembali ke tanah air. Di surat pernyataan nanti kita bisa membaca. Lampirannya nanti semua akan kami lebih detailnya di lampiran. Baik Bapak Ibu, kalau yang punya foto silakan difoto. Kalau yang mau mencatat silakan dicatat, kita mulai masuk persyaratan. Persyaratan apa saja yang akan diperlukan atau dibutuhkan saat umroh sekarang? Perlu diketahui Bapak Ibu, baik yang tertunda maupun yang baru, semuanya melakukan re-entry visa. Artinya pendataan kembali. Kenapa? Karena yang pertama, masa berlaku paspor ada expirednya. Jadi masa berlaku paspor harus 1 tahun sebelum keberangkatan. Misal kita berangkat Maret tahun 2022 ini, maka masa berlaku paspor minimal adalah Maret 2023. Kurang daripada Maret 2023, maka jamaah dimohon untuk perpanjangan di kantor imigrasi. Yang kedua, kenapa re-entry visa? Re-entry di data ulang karena hampir seluruh jamaah vaksin meningitisnya itu sudah expired semua, artinya tidak berlaku karena vaksin meningitis itu hanya berlaku 2 tahun. Ini sudah mendekati 2 tahun untuk besok Februari. Insya Allah kelihatannya sudah hampir habis semua. Yang ketiga adalah seluruh jamaah harus menyertakan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2. Vaksin ke-1 dan ke-2 nanti terintegrasi dengan vaksin yang harus dirubah ke dalam bentuk bahasa Inggris. Sementara yang dikumpulkan ini masih berbahasa Indonesia dan belum memenuhi sertifikat WHO, maka semuanya harus diulang. Seluruh jamaah, baik yang baru, yang tertunda, semuanya harus memenuhi sertifikat vaksin WHO. Baik, nanti caranya saya akan berikan. Kemudian yang kedua, jamaah bersedia mengikuti karantina baik di Indonesia maupun di Saudi. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahwasanya umroh kali ini Saudi sudah menetapkan semua umur. Artinya umur dari 5 tahun sampai 70-80 boleh umroh. Ini alhamdulillah yang patut kita syukuri. Jadi kalau dulu Bapak Ibu mendengar peraturan 18 sampai 50, kemudian 55, kemudian 60, sekarang peraturan sudah dihapus, semua umur boleh. Ya. Nanti caranya bagaimana, syaratnya gimana, nanti kita Bapak Ibu silakan ikuti slide-slide selanjutnya. Yang keempat, re-entry data dan masuk Sisko patuh Kemenak. Ya, jadi yang saya utarakan di depan, kita akan kembali mendata seluruhnya, baik paspor, kemudian vaksin meningitis, vaksin COVID, kemudian persyaratan yang lain ya.
seperti KTP, KK, surat nikah yang sudah menikah atau akte lahir yang anak-anak itu kita akan data semua. Dan tidak boleh fotokopi, harus di-scan semua. Ya. Kemudian harus masuk Siskopatu, sistem komputerisasi penyelenggara umroh terpadu Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang kelima, nah ini yang perlu diperhatikan, bahwasanya seluruh jamaah atau tiap jamaah wajib membawa handphone. Handphone itu ada dua, Android atau iOS atau iPhone, untuk nantinya mendownload dengan aplikasi Tawakalna dan Edmarna. Nah ini nanti ada beberapa pertanyaan bagaimana tentang orang tua yang tidak bisa menggunakan Android atau lainnya. Nanti kita akan ikuti lembar-lembar selanjutnya. Okay? Baik, persyaratan yang nomor 6. Pelaksanaan umroh itu akan mengacu pada regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dan Kerajaan Saudi serta Gajah atau Airline. Artinya apa? Seperti kita ketahui bahwasanya di dasar dan landasan Kementerian Agama belum ada kurun 1 bulan sudah mengeluarkan 4 surat yang saling melengkapi. Awal di Desember tanggal 23 Desember waktu pertama kali umroh, Bapak Ibu pernah dengar bahwasanya selain Sinovac tanpa karantina, Sinovac karantina 3 hari. Kan? Sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Mau Sinovac, mau tidak Sinovac, semua dikarantina 5 hari. Ya. Tadi saya sudah jelaskan yang poin 7, masa berlaku paspor 1 tahun dari keberangkatan. Kemudian yang nomor 8 juga sudah saya jelaskan. Jamaah menandatangani surat pernyataan dari Kemenak. Contoh suratnya juga nanti akan kita lampirkan. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, dan saya temukan di lapangan kemarin, artinya saya sudah berkeliling ke beberapa daerah, di Wonosobo, di Kendal, di Kudus, dan di Semarang sendiri, atau di daerah-daerah lain, mungkin ada Cirebon, ada di Lampung, mungkin hampir sama ya. Jamaah diperbolehkan berangkat setelah 14 hari dari vaksin lengkap. Vaksin lengkap itu yaitu vaksin COVID yang pertama dan yang kedua, plus vaksin meningitis. Jadi Bapak Ibu setelah vaksin kedua plus vaksin meningitis, baru setelah 14 hari itu baru boleh berangkat. Kenyataan di lapangan bahwasanya ternyata ada beberapa jamaah yang baru vaksin pertama, vaksin kedua belum. Kenyataan kedua, ternyata beberapa jamaah hanya diberi surat keterangan vaksin, tidak sertifikat vaksin. Artinya yang tidak berbarkode itu juga tidak memenuhi syarat, harus diurus lagi. Ya. Baik, yang nomor 10 adalah diharapkan mematuhi dan menaati semua aturan prokes yang berlaku termasuk sanksi dan denda yang timbul bila Bapak Ibu melanggar peraturan. Itu baik di Saudi maupun di Indonesia. Intinya, aturan baru umroh new normal itu ada 6. Yang pertama, ditetapkannya atau diterapkannya karantina dan PCR. Yang kedua, penerbangan itu ada 2. Kalau di Januari ini disarankan penerbangan yang direct flight. Tapi di peraturan yang barusan ditandatangani 19 Januari kemarin sudah diperbolehkan penerbangan memakai transit flight. Artinya yang rencana ini ada yang Saudia, ada yang Garuda, dan ada yang by Emirat maupun Etihad dan lain sebagainya, itu sekarang sudah diperbolehkan. Ini sesuai dengan surat Kementerian Agama tertanggal 19 Januari kemarin. Kemudian aturan apa lagi yang baru? Yang baru adalah visa umroh ini dulu tidak ada asuransi COVID. Sekarang ada asuransi COVID. Sehingga visa umroh ini harganya naik karena adanya asuransi COVID-19. Fungsi dan tujuannya apa? Fungsi dan tujuannya apabila jamaah nanti terpapar COVID, itu biayanya dihandle oleh asuransi. Ya. Baik, nomor 4 yaitu dibutuhkan, hal ini yang paling dibutuhkan kepatuhan dan ketaatan akan melaksanakan
protokol kesehatan, sanksi serta denda bila melanggar. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Bahwasanya kemarin ada dari pejabat Madinah mengatakan bahwasanya para jamaah itu terutama dari Indonesia itu masih agak lemah lemah dalam hal memenuhi kepatuhan dan ketaatan. Jadi di karantina sehari oke, begitu karantina 2 hari sudah keluar. Padahal namanya karantina itu 24 jam harus ada di kamar, itu peraturannya. Baik, nomor 5, pengaruhnya terhadap program umroh dan biaya yang ditimbulkan. Tentunya karena zaman dulu normal itu tidak ada karantina, tidak ada PCR, kemudian tidak ada asuransi COVID-19 selama umroh, sehingga akan berbeda. Dan hal ini akan berpengaruh apabila dilaksanakan sekarang. Dan ini juga diatur oleh keputusan Menteri Agama di KMA 1332. Nanti poinnya di bab 3 akan saya terangkan. Dan yang terakhir yaitu aturan baru ini sementara ya, mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Sementara ini seluruh pelaksanaan umroh diterapkannya one gate policy, artinya seluruh umroh itu nanti keberangkatannya dari Jakarta, dari embarkasi Jakarta. Jadi 1 hari sebelum berangkat semua jamaah ada di Jakarta. Baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pulau Jawa maupun luar Jawa, semuanya kumpul di Jakarta. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak ke vaksin. Vaksin apa saja yang diperbolehkan oleh Arab Saudi? Yang pertama yaitu AstraZeneca. AstraZeneca 2 kali, artinya suntikan yang kedua atau vaksin yang kedua. Pfizer 2 kali, Moderna 2 kali, Johnson & Johnson 1 kali, Sinovac 2 kali, Sinopharm 2 kali. Alhamdulillah juga Saudi selain sudah mencabut masalah usia untuk umroh, juga mencabut syarat booster untuk Sinovac. Jadi yang vaksin Sinovac sekarang sudah tidak perlu booster lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu, syaratnya booster itu adalah 6 bulan setelah suntikan kedua. Jadi seandainya Arab Saudi itu menerapkan ini booster, maka kita yang terutama yang kena vaksin Sinovac akan lebih lama lagi menunggunya. Tapi alhamdulillah Arab Saudi sudah mencabut bahwasanya booster sudah tidak diisyaratkan. Tapi yang mengisyaratkan Anda harus wajib menaati dan mematuhi protokol kesehatan. Itu ya. Baik. Kemudian ya, ini yang diharapkan yaitu vaksin COVID kedua ditambah vaksin meningitis. Nah, itu tinggal kita vaksin kedua ditambah vaksin meningitis. Apabila Bapak Ibu ada yang tidak vaksin dengan 6 ini atau vaksin dengan yang lainnya, mohon koordinasi atau konfirmasi dengan kantor Mastur terdekat. Ya, tidak dengan Astra, Pfizer, Johnson, Sinovac, Sinopharm, karena hanya sementara 6 ini yang diperbolehkan. Seandainya yang lain, ada yang lain daripada 6 ini, mohon segera koordinasi dan konfirmasi dengan Mastur, kantor Mastur yang terdekat, atau pembimbing dan perwakilan Mastur dimanapun berada. Baik, setelah vaksin itu kita mengenal PCR. Bapak Ibu, PCR itu adalah singkatan polymerase chain reaction, artinya metode pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus COVID-19 dalam tubuh seseorang. Yang berangkat sekarang ini, atau kita sampai Januari ini, ya mudah-mudahan nanti berubah, ya, itu akan mengalami PCR sebanyak 6 kali. Ya. Harus Bapak Ibu mengerti bahwasanya PCR itu bukan swab. Kalau swab hanya diambil lendir yang ada di hidung. Tapi PCR ini yaitu mengambil lendir di hidung dan lendir yang berada di tenggorokan. Dan ini selama 6 kali. 6 kali dengan perincian yaitu 30 jam sebelum keberangkatan umroh atau di tempat karantina sekali.
waktu di Jakarta, waktu di landing, waktu di Jeddah, waktu landing atau di Madinah 1 kali, kemudian di Jeddah atau di tempat karantina itu 5 hari, tapi PCR-nya 3 kali, waktu landing, kemudian waktu meninggalkan hotel karantina. Jadi Bapak Ibu, nanti sewaktu kita berangkat umroh, begitu landing di Jeddah atau landing di Madinah itu bukan masuk langsung hotel, tapi hotel yang berfungsi untuk karantina selama 5 hari. Di situ akan ada PCR 2 kali, yaitu PCR sewaktu landing dan sewaktu Bapak Ibu meninggalkan hotel karantina untuk menuju hotel yang sesuai paket Mastur, yang bintang 5, kan gitu kan? Atau paket yang dipilih. Kemudian selanjutnya yang ketiga di mana di Saudi sewaktu mau kepulangan. Jadi sewaktu mau kepulangan Bapak Ibu PCR lagi sekali. Kemudian yang 2 kali di mana? Di Jakarta sewaktu karantina selama 7 hari. Sewaktu landing di Cengkareng dan 1 kali lagi sewaktu hari ke-6 atau hari ke-7 Bapak Ibu waktu mau check out. Ya. Baik. Bapak Ibu, ini contoh yang saya dapat dari para jamaah. Kebetulan ya nuwun sewu, ini jamaah menyerahkan bukti telah vaksin, tapi ini ditolak. Artinya ini tidak memenuhi persyaratan. Seandainya ada jamaah Bapak Ibu semua yang menerima surat keterangan telah vaksin begini, harus mengurus di tempat vaksin semula untuk menjadi sertifikat vaksin yang ada barcode-nya. Ya, semacam ini. Ini banyak ini. Ini ditemukan di daerah Salatiga, daerah Wonosobo, di daerah yang Jawa Tengah ya. Kalau yang Jawa Timur saya belum menerima laporan dan di daerah lain belum menerima laporan. Jadi ini harus diperbaiki lagi atau harus minta surat sertifikat ke tempat pertama kali vaksin. Ya. Kemudian setelah itu dan Bapak Ibu apabila vaksin ya kan, yang sudah bersertifikat ini juga tidak bisa untuk sebagai syarat umroh. Ini harus diganti ke sertifikat vaksin yang WHO. Ya, jadi ada 2 tadi ya. Yang pertama ini ya status pemberian vaksin ini malah lebih lagi ya, harus diurus ini belum ada barcode-nya dan lain sebagainya. Yang ini sudah ada barcode-nya, cuma ini belum diakui oleh Saudi atau belum diperbolehkan untuk perjalanan ke luar negeri. Apa yang boleh? Yang boleh yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, semacam ini ya. Maaf. Ini nanti caranya kita akan bantu. Ini berbahasa Inggris. Kalau yang tadi berbahasa Indonesia. Ini selain bahasa Inggris juga ada bahasa Indonesianya, tapi yang diterima adalah yang ini. Di sini ini ada barcode, di sini menerangkan ya sertifikat vaksin ini yang boleh dan diterima oleh Saudi. Ya, syarat-syaratnya bagaimana? Nanti kita Bapak Ibu di lembar barcode-nya saya akan jelaskan ya. Nanti prakteknya setelah pertemuan ini. Ya, langkah-langkah merubah sertifikat vaksin COVID-19 ke sertifikat WHO. Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, kemudian pilih sertifikat vaksin, cari negara. Pilih negara United Arab Emirates. Kemudian di situ setelah diklik akan muncul detail sertifikat. Di situ akan muncul tulisan sertifikat WHO. Nah, setelah itu muncul konfirmasi. Oke, konfirmasi, kemudian akan muncul QR sertifikat perjalanan luar negeri. Setelah itu lihat detailnya, nanti akan terlihat 1 lembar tulisan dengan tulisan sertifikat vaksin internasional. Nanti akan munculnya semacam ini, Bu. Oke. Dan ini baru melengkapi masalah vaksin. Ini ternyata menjadi PR sendiri ini nanti ya. Ini karena hampir seluruh jamaah ini baru mengumpulkan yang ini. Dan lembar yang ini yang baru dikumpulkan. Belum dirubah semua. Nah, ini harus dirubah semua.
Baik, ini nanti dikumpulkan ya. Baik. Selanjutnya masalah prokes dan karantina. Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Kemudian apa karantina? Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Perlu diketahui Bapak Ibu, ya, karantina itu wajib di dalam kamar aturannya. Kalau di luar kamar namanya tidak karantina. Atau mohon maaf yang ahli hisab, yang bapak-bapak, yang mas-mas yang senang merokok atau merokok, itu biasanya kalau di Medina atau di Mekah cari tangga darurat di situ merokok, enggak bisa. Sekarang karantina. Jadi ya mudah-mudahan ada hikmahnya, nanti pulang karantina sudah tidak merokok lagi. Ya. Baik, ini kita lanjutkan. Aturan apa yang ada di karantina? Satu, dimanapun, ini selain karantina juga di Saudi, di tempat kita berangkat umroh, di Indonesia, di Saudi, jamaah wajib memakai masker. Diutamakan masker kesehatan. Contohnya seperti KN95 atau lainnya. Nah, bagaimana kalau lupa tidak pakai masker, atau pakai masker hanya nuwun sewu apa ya, di janggut. Contoh pakai masker begini. Nah, begini, ini kena denda 1.000 real. Berlaku progresif. Ya, tidak pakai masker 1.000, pakai masker tidak benar, ya toh, semacam ini atau gini, nah, itu hidungnya kelihatan atau bahkan hidung dan mulut kelihatan hanya pantas-pantas saja hanya begini atau di leher. Ini semua tidak boleh dan kena denda 1.000 real. 1.000 real kalau dengan kurs hari ini kalikan 3.800 itu berarti 3.800.000. Kalau 4.000 berarti sekali tidak pakai masker dendanya 4 juta ya. Dan berlaku progresif. Besoknya kena lagi, maka akan berlipat, bisa 3.000 lagi, 4.000, wah malah sangunya kurang nanti. Baik. Selama masa karantina, jamaah hanya di dalam kamar, tidak diperkenankan keluar kamar, kecuali mengambil makan dalam box, dan itu pun juga harus pakai masker. Ya, nanti jamaah itu di karantina, dikasih makan 3 kali, tapi dalam bentuk box, kemudian mengambilnya juga harus pakai masker. Bagaimana kalau melanggar karantina? Nah, kalau melanggar karantina, ini sanksinya sangat tegas. Bahwasanya sanksi dan denda maksimal ini ya, itu 200.000 Saudi Real. Itu kalau kali 4.000 sudah 800 juta loh. Masya Allah ya, ini makanya harus berhati-hati. Kemudian atau denda kurungan 2 tahun. Ditambah bila warga di luar Saudi, nah ini berarti kan warga Saudi juga kena kan? Aturan menurut aturan ini. Bila warga di luar Saudi, maka dideportasi, dipulangkan. Setelah disel dulu, besoknya dideportasi atau pesawat yang mengangkut kapan siap, dipulangkan. Dan di blacklist, artinya di blacklist selamanya tidak boleh ke Saudi. Ini yang nomor 4 ini harap diperhatikan, dipahami, dan dimengerti. Ya. Yang nomor 5 ya, ini. Selama karantina, para jamaah mendapatkan makan sehari 3 kali dalam bentuk box dan fasilitas laundry maksimal 5 lembar. 5 lembar pakaian, bukan 5 setel, ya. Tapi kalau di Jakarta juga tergantung, nanti ada yang dapat snack 2 kali, ada yang tergantung tempat karantinanya, ya. Tapi ini yang umum dulu. Nah, nomor 6, poin 6 ini, ya, yang wajib diketahui jamaah, apabila pada saat karantina positif COVID-19, bagaimana? Maka ada penambahan masa karantina 14 hari. Begitu masuk Jakarta, misalkan karantina, waktu masuk karantina, begitu tes mau take off itu ternyata positif, dia tidak bisa take off, tapi masuk karantina 14 hari. Maka dari awal pengantar saya sampaikan umroh yang saat ini loh ya,
atau yang dilaksanakan ini harus mempunyai kondisi fisik dan psikis yang prima. Ya, fisiknya prima, fisiknya juga prima, psikisnya ya harus balance. Kemudian apa yang akan terjadi di tempat karantina adalah kejenuhan. Mungkin bisa jadi jenuh karena menu makan atau jenuh yang lainnya. Sehingga kita syaratkan jamaah membawa bekal makanan kering dan makanan yang awet. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu kita menginjak ke aplikasi dan seluler. Sebaiknya dan memang wajib itu membawa handphone Android atau iOS dengan nomor handphone, diupayakan nomor handphone yang pertama kali waktu mendaftar vaksin. Diupayakan. Ya. Yang kedua, handphone yang Android itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mendownload aplikasi Edmarna dan Tawakalna yang digunakan untuk ibadah di Madinah dan di Mekah. Bapak Ibu, seperti halnya kalau kita masuk mall menunjukkan bahwasanya kita telah divaksin, maka akan masuk ke Peduli Lindungi, kemudian membuka Peduli Lindungi, kemudian kita mencocokkan atau scan barcode, di situ kita telah tertera kalau benar vaksin. Begitu pula kalau kita di Tawakalna, begitu mau masuk masjid, kita sudah mendownload Tawakalna, kalau kita memang betul sudah ada, maka akan nyala hijau. Kalau nyala ungu tidak boleh masuk masjid. Ya, artinya apa? Kalau zaman sebelum ada COVID, kita masuk masjid bebas, tapi kalau sekarang masuk masjid harus diperiksa. Sudah mendownload Tawakalna belum? Kalau belum harus download. Warnanya apa kan gitu ya? Nah, ini yang harus dipahami seluruh jamaah. Yang ketiga, jamaah diberi gelang dan tasrek dari muasasah sebagai tanda jamaah umroh. Biasanya gelang itu untuk pelaksanaan haji, sekarang gelang juga diberikan untuk jamaah umroh. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misalkan tawakalnanya problem dan lain sebagainya, ya ini ada gelang. Ya, mudah-mudahan ini yang paling tidak membantu, tapi tawakalna ini adalah wajib untuk di-download di sana. Baik, kita melanjutkan prosedur atau alur keberangkatan umroh. Keberangkatan umroh itu kita akan karantina di Jakarta 1 hari, kemudian PCR, setelah itu kita berangkat ke Jeddah. Di Jeddah kita akan di Jeddah atau di Madinah kita akan karantina 5 hari, kemudian akan 2 kali satu kali di landing di Jeddah Madinah, 1 kali di hotel, kemudian nanti 1 kali lagi PCR waktu kepulangan, ya. Kemudian mendownload nanti Tawakalna dan Edmarna. Nanti kita juga sudah membekali para pembimbing, para petugas kami, mutawif kami untuk membantu jamaah yang kesulitan untuk mendownload aplikasi Tawakalna dan Edmarna karena di sana hanya ada 2 bahasa, satu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab. Kemudian itu ya jamaah tadi sudah memakai diberi gelang dan tasrek atau surat dari muasasah. Kita pelaksanaan umroh kali ini untuk sekarang ini itu yaitu di Madinah 3 hari, di Mekah 3 hari, atau 2 hari Madinah, di Mekah 4 hari. Kalau normal biasanya kita 5 hari Mekah, 5 hari Madinah, 2 hari perjalanan. Oke. Sementara ini untuk jamaah wanita itu belum diperkenankan ziarah ke makam Nabi, hanya diperkenankan ke Raudhah. Jamaah pria pun atau wanita hanya kita ke Raudhah hanya dimeniti 15 menit. 15 menit pun untuk jamaah laki-laki itu ke Raudhah plus ziarah ke makam Nabi. Ya. Bapak Ibu, yang terakhir bahwasanya karantina nanti adalah waktu kepulangan. Mungkin waktu karantina itu berangkat itu karena semangat tidak begitu masalah sehari. Bahkan di Madinah atau di Jeddah karantina 5 hari tidak masalah karena ada harapan umroh.
Tapi yang perlu disiapkan psikisnya secara nyata juga adalah karantina begitu pulang. Begitu pulang, sudah badan nuwun sewu capek, sudah semua sudah tidak, istilahnya kewajibannya umroh sudah selesai, semuanya selesai, itu ditambah karantinanya cukup lumayan lama, yaitu 7 kali 24 jam di Jakarta. Ya. Terbukti apa Bapak Ibu? Terbukti berita-berita, ya, termasuk tim mitigasi yang pertama kali umroh, itu tanggal 23 kemarin, begitu pulang, negatif waktu di Jeddah, terbang, begitu di Jakarta positif, sehingga karantina lagi. Dari 25 orang, ada 11 orang yang kena. Barusan berita kemarin bahwasannya jamaah yang terpapar COVID, itu ada 87. Di Jeddah negatif, masuk di Jakarta positif. Nah, itu kan karantinanya nanti tidak 7 hari lagi. Itu akan berubah menjadi 14 hari. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kita harus siap secara fisik maupun secara psikis. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi saya sudah aturakan pelaksanaan umroh ini nanti one gate police, jadi semuanya akan berangkat dari Jakarta. Mudah-mudahan ke depan hanya Januari ini, Februari, Maret ke sana sudah Semarang boleh, Lombok boleh, jadi bisa terbang dari Solo langsung, Surabaya langsung, Semarang langsung, ya. Dari Lampung bisa langsung, sekarang belum boleh. Mudah-mudahan ke depan boleh. Kalau kita berangkat umroh sekarang, yang poin nomor 9, ini Bapak Ibu akan mengalami karantina 13 hari dan 6 kali PCR. Program umroh plus karantina paling pendek berjumlah 21 hari, apabila nanti ada STPC, kalau yang tertunda seperti yang kemarin, yang kita grup besar itu adalah pakai Emirates, dan Emirates itu ada program City Tour Dubai, maka menjadi 22 hari. Karena apa? Perjalanannya 3 hari, ada 1 harinya di Dubai, ada city tour-nya. Sehingga 22 hari. Ini akan menjadi problem atau menjadi catatan bagi para ASN, BUMN, atau pengusaha, atau yang mempunyai izin terbatas. Ini mohon diperhatikan. Jadi izin jenengan yang kemarin saya tanda tangani hanya 12 hari, ini akan berubah minimal 22 hari. Nah, ini yang tahu adalah ASN sendiri, BUMN sendiri, para pengusaha sendiri. Bagaimana kalau dalam waktu dekat ini, jenengan hanya umrohnya ini hanya 3 hari di Medina, 3 hari di Mekah, 13 hari karantina, 2 hari perjalanan. Kira-kira bagaimana? Nah, ini monggo nanti jamaah sendiri yang akan menentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya penambahan harga disebabkan visa umroh berasuransi COVID-19, adanya karantina dan PCR, kemudian juga adanya pembatasan jumlah jamaah di transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi kalau dulu umroh kita bisa 50 orang dalam satu bus, sekarang hanya 50%-nya. Termasuk dulu 1 kamar berempat, sekarang kita 1 kamar berdua. Ya, itu jadi di mana-mana ada pembatasan sehingga itu ada berpengaruh ke harga. Apa yang dilakukan Mas Tur untuk persiapan ini? Tadi sudah saya katakan, Mas Tur memberikan waktu kepada para jamaah sampai akhir bulan ini untuk melengkapi persyaratan. Ya, persyaratannya ya paspornya dicek, vaksin meningitisnya dicek, sertifikatnya harus dirubah ke internasional. Nah, ini juga harus dilengkapi semua. Dan yang terakhir yaitu jamaah memutuskan nanti mau ikut yang sekarang ini Januari dengan konsekuensinya begini, atau nanti menunda di belakang, ada mudah-mudahan ada pelonggaran, syukur-syukur ada penghilangan karantina sehingga kita berangkat tidak misalkan ada biaya tidak terlalu berat. Terutama kalau saya yakin kalau masalah biaya itu nomor 2, karena nomor 1 ini adalah waktu
ya, waktu Bapak Ibu tidak terbuang percuma-cuma di tempat karantina, tapi bisa untuk ibadah yang lebih lama, ya. Kemudian kita juga akan menyiapkan, ya ini kita akan mendata ini keberangkatan dari daerah ke Jakarta. Yang ketiga, memberikan manasik umroh baik langsung maupun Zoom meeting. Sebenarnya kita menginginkan langsung Bapak Ibu, tapi kita akan lihat konsekuensinya, kita akan lihat peraturan Satgas Covid, bolehkan apa belum. Kalau belum, kita akan melewati Zoom meeting untuk persiapan manasik yang akan kita berangkatkan, insya Allah mulai Maret nanti. Ya. Kemudian manajemen menyiapkan mutawif yang mengerti dan memahami akan teknologi komunikasi untuk memudahkan dan membantu jamaah sewaktu pelaksanaan umroh dengan menggunakan aplikasi Tawakalna dan Edmarna. Kemudian jamaah umroh akan kita berangkatkan apabila siap melengkapi administrasi dan siap menanggung biaya yang timbul akibat regulasi terbaru dalam hal waktu dan biaya. Waktu akan lebih lama disertai karantina, PCR, dan visa berasuransi. Keberangkatan insya Allah akan kita mulai 1 Sya'ban 1443 Hijriah atau nasionalnya 4 Maret 2022 melihat kesiapsiagaan kelengkapan data dan administrasi jamaah. 1 Sya'ban itu bismillah insya Allah mulai harinya itu hari Jumat. Sama dengan ini harinya hari Jumat, mudah-mudahan Jumat yang benar-benar berkah dan barokah bagi kita. Baik Bapak Ibu, sebagai gambaran ini kita bisa membandingkan. Kalau masa normal kita program 9 hari ada, 12 hari ada. Kalau 9 hari berarti 2 hari perjalanan atau 3 hari kalau transit. Kalau Madinahnya bisa 3 hari atau Mekahnya 4 hari. Kalau 12 hari berarti 2 hari kalau pesawat direct, 3 hari kalau pesawat transit, 5 hari di Mekah dan 5 hari Madinah. Kemudian yang kita soroti adalah yang new normal. New normal itu programnya itu 22 hari. 22 hari itu melewati 2 hari perjalanan, di Madinah 3 hari, ya. 2 hari perjalanan bila pesawatnya direct, pesawat langsung Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah. Pesawat yang pakai STBC atau pakai tour atau pakai transit itu biasanya 3 hari, berarti perjalanannya 3 hari. Kemudian Madinahnya 3 hari, Mekahnya 3 hari. Ditambah karantinanya yaitu 8 hari di Jakarta, sehari waktu berangkat, 7 hari waktu pulang, di Saudi 5 hari. PCR-nya 6 kali, sekali waktu berangkat, di Saudi 3 kali, di sewaktu landing, sewaktu meninggalkan hotel transit menuju hotel untuk umroh, kemudian waktu kepulangan. Di Jakartanya 2 kali, sewaktu landing dan sewaktu mau check out hotel karantina. Kira-kira jenengan bisa punya gambaran Bapak Ibu. Umroh sekarang secara efektif, efisien, baik waktu dan biaya tentunya kita perlu pertimbangkan. Bapak Ibu akan mengalami karantina 13 hari, umrohnya hanya 6 hari, ya, perjalanan 2 atau 3 hari. Monggo silakan diputuskan nanti pada saat hari ini, ya. Baik seperti yang saya utarakan tadi, ini penggalan keputusan Menteri Agama nomor 1332 tahun 2021 bab 3 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umroh. A. Biaya penyelenggaraan ibadah umroh mengikuti harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Biaya referensinya berapa toh yang ditetapkan oleh Menteri Agama? Untuk pasca sekarang itu adalah new normal, itu adalah 28 juta. Mana buktinya nanti di lampiran kita insya Allah akan tampilkan, ya. Biaya sebagaimana dimaksud huruf A dapat ditambah dengan biaya lainnya yang timbul akibat pandemi COVID-19. Jadi berdasarkan KMA ini, jadi penyelenggara boleh untuk menambah, memang jelas karena apa yang timbul akibat COVID-19 yang jelas yaitu 1 karantina, yang kedua PCR, kemudian yang ketiga asuransi COVID-19. Ya, yang C, dalam hal jamaah telah membayar biaya perjalanan ibadah umroh sebelum keputusan ini ditetapkan, PPIU dapat menyesuaikan biaya sesuai dengan kebutuhan jamaah.
Jadi bagi jamaah semua yang sudah lunas, bahkan yang tanggal 28, 29, bahkan yang milad itu semuanya sudah lunas, bahkan uangnya sudah kita tinggal terbang, itu tetap akan disesuaikan. Karena dulu waktu itu kita tidak ada karantina, tidak ada asuransi COVID, dan juga tidak ada PCR, sehingga sekarang ini harus menyesuaikan. Dan itu dipahami dan dimaklumi, bahkan ditetapkan oleh keputusan Menteri Agama. Ya. Terus berapa estimasi harga paketnya, new normal ini? Harga paket umroh ditambah 11 juta. Penambahan biaya 11 juta itu untuk membayar apa? Kan gitu kan? Nah ini Mas Tur. Jadi Bapak yang sudah lunas tinggal tanggal 11. 11 juta ini untuk apa saja? Untuk karantina selama 13 hari, baik di Saudi dan Jakarta. Termasuk PCR baik di Saudi dan di Jakarta. Termasuk biaya visa umroh berasuransi COVID-19. Nah, kok mahal? Misalkan ada yang bilang mahal. Nanti Mas Tur akan menampilkan contoh-contoh harga karantina. Di Jakarta berapa, di Jeddah berapa, seandainya di Madinah berapa. Mas Tur tentunya mengambil rate yang nyaman, yang mahal tidak, yang tidak, yang pas untuk jamaah. Ya, ini catatan yang perlu digarisbawahi. Harga di atas ini apabila jamaah berangkat bulan Januari ini. Jadi seandainya setelah ini jamaah sudah melengkapi administrasi mau berangkat Januari ini, jamaah dikenakan 11 juta. Apabila jamaah berangkat Februari atau Maret, itu maka harga menyesuaikan dengan regulasi terbaru pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi, termasuk masa karantina dan jumlah PCR. Ilustrasi harga karantina dan PCR nanti akan terlampir. Jadi begini Bapak Ibu yang dimaksud, bahwasanya kenapa Mas Tur tidak memilih Januari ini? Karena Mas Tur mengutamakan kenyamanan jamaah. Kalau Januari ini dipaksakan, selain protokol kesehatannya terlalu ketat, dendanya banyak, sanksinya berat, juga tambahannya lumayan. Di samping itu karantinanya Masya Allah 13 hari. Dengan waktu umrohnya tidak sepadan, umrohnya 6 hari. Maka kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan Februari, Maret ke depan, kita itu akan lebih baik. Karena apa? Karena Omikron meningkat, tapi Arab Saudi tidak menutup. Artinya berarti ini harapannya bagus. Dulu waktu awal-awal COVID, di tanggal 27 Februari 2020, Arab Saudi menutup total. Bahkan di Maret itu tidak ada orang tawaf sa'i. Sekarang ini Omikron meningkat, tapi Saudi tetap masih memperbolehkan. Nah, harapan kita ini nanti diikuti pemerintah kita yang pelonggaran terhadap masa karantina. Syukur-syukur tidak ada karantina, kan gitu kan. Maka kita, Mas Tur, juga menunda sampai Maret. Kenapa Mas Tur menunda sampai Maret? Juga ternyata setelah dicek di lapangan, banyak jamaah kita yang belum memenuhi syarat. Paspornya habis tidak mengerti, atau paspornya bermasalah, vaksinnya meningitis juga belum, apalagi vaksinnya juga belum. Jadi banyak sekali kendala. Sehingga kita kasih waktu 1,5 bulan ini untuk menyiapkan jamaah. Para jamaah menyiapkan itu persyaratannya, menyiapkan fisiknya, menyiapkan administrasinya, yaitu berupa persyaratan-persyaratan yang harus ditaati dan dipenuhi. Ya, baik. Ini pertemuan ini yang seperti awal saya sampaikan, intinya di sini. Intinya di poin ini. Jadi keputusan Menteri Agama nomor 1332 tahun 2021 bab 8 tentang penundaan dan pembatalan. A. Jamaah dapat mengajukan penjadwalan ulang keberangkatan. Nah, ini ya yang saya tadi ya saya sampaikan. 1. Jamaah boleh menjadwalkan ulang. Wah, karena situasi begini, menjadwalkan ulang itu artinya menunda. Tidak Januari ini, tapi menunda. Kan gitu kan. Menunda kapan? Ya nanti, terserah itu mau mendekati normal, Maret sesuai dengan Mas Tur, dengan konsekuensinya, atau bagaimana nanti keputusannya setelah akhir pertemuan Zoom ini.
Atau kita kasih waktu, biasanya kita kasih waktu 1 minggu sambil melengkapi atau sampai akhir Januari ini. Ya, melimpahkan keberangkatan umrohnya kepada orang lain, boleh enggak? Boleh. Jadi Bapak Ibu karena udzur melimpahkan. Atau mohon maaf, ada jamaah yang meninggal, itu boleh enggak diganti? Boleh, diganti ahli warisnya boleh, diganti orang lain boleh. Tapi kalau yang meninggal kita minta ahli warisnya supaya ahli warisnya bisa mengumrohkan. Karena niatnya kan umroh. Almarhum niatnya umroh, delalah menunggu 2 tahun ini ada yang meninggal. Boleh diganti, boleh. Diganti anaknya, kalau suami istri, suaminya, atau siapa lah nanti yang mengganti ini setelah umroh pertama, umroh kedua membatalkan umroh yang meninggal. Seandainya ada udzur bagaimana? Boleh diganti orang lain. Nah, penggantian ini karena semua jamaah mastur, ini bukan yang baru ya, yang sudah terdaftar dan yang sudah mempunyai tiket, yang sudah siap terbang, itu maka diperlukan namanya rename atau merubah nama di tiket. Nama di tiket itu airline rata-rata mengenakan kalau rupiahnya sekitar 1 juta rupiah. Jadi tinggal membayar 1 juta rupiah, itu sudah bisa. Kemudian, atau boleh enggak mengajukan pembatalan keberangkatan? Boleh. Kenapa? Apabila jamaah tidak menyetujui penyesuaian biaya. Tidak menyetujui penyesuaian biaya itu artinya begini, wah biayanya mahal, lalu biayanya kan sudah jelas, ini untuk bayar karantina, untuk PCR, untuk asuransi COVID-19. Saya enggak setuju saya. Maka saya batal. Boleh enggak? Boleh. Ya, persyaratannya bagaimana kalau mengajukan pembatalan kan gitu kan? Nah, atau yang kedua, jamaah tidak memenuhi persyaratan keberangkatan. Artinya jamaah tidak melengkapi sertifikat, tidak melengkapi dokumen, tidak yang lainnya memperpanjang paspor, maka jamaah tidak bisa berangkat. Ya, yang kedua ini ya. Seandainya batal bagaimana? Batal syaratnya Bapak Ibu menulis surat pembatalan keberangkatan bermaterai dengan alasannya, disertai alasan. Kenapa bermaterai? Ya, karena itu surat pembatalan itu Bapak Ibu akan kita klaimkan ke airline, akan kita klaimkan ke hotel, akan kita klaimkan ke Nagoba atau transportasi atau akomodasi dan di sana yang sudah dan baru nanti akan kita kembalikan. Kapan kembali uangnya? Ini akan dijelaskan sesuai keputusan menteri ya. Nah ini. Sebelum masalah pembatalan, yang tadi poin 2 yaitu jamaah mengajukan penjadwalan ulang. Jamaah yang mengajukan penjadwalan ulang keberangkatannya diberangkatkan oleh PPIU. PPIU itu singkatan yaitu penyelenggara perjalanan ibadah umroh, dalam hal ini Mastur. Pada musim umroh tahun 1443 Hijriah ini atau tahun berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang menunda, ya menunda, sudah saya berangkat. Ini Mastur wajib memberangkatkan pada tahun ini, tahun umroh ini. 1443 Hijriah ini yang akan berakhir berarti paling tidak di Agustus ya, kalau nggak salah. Setelah kalau Agustus sampai ini tidak mau, jamaah bisa diberangkatkan di tahun berikutnya, 1443 Hijriah. Artinya menunggu normal mungkin ya, jamaahnya sudah normal, tidak karantina, tidak kena PCR. Saya takut jangankan hidung disogok, apalagi leher ini 2 kali, berarti 12 kali kena lidi kan gitu ya. Nah, ada takutan itu sehingga dia pengen normal mungkin. Karena saya juga punya jamaah begitu dari Paraan. Aku kalau berangkat umroh masih disogok-sogok, artinya masih dites untuk COVID, dia tidak mau nunggu normal. Sudah tidak apa-apa Pak Jum, saya nunggu. Orang nunggu haji aja 33 tahun sabar, masa nunggu umroh 2-3 tahun ya sabar katanya. Ini ya monggo, ini nanti kita bahas selanjutnya ya. Baik, dalam hal jamaah diberangkatkan pada masa atau musim umroh tahun berikutnya, PPIU melaporkan kepada Direktur Jenderal. Jadi yang menunda juga kita akan data. Siapa yang menunda, saya laporan ke Direktur Jenderal. Ya. Kemudian jamaah yang melimpahkan keberangkatan umrohnya kepada orang lain. Saya juga akan melaporkan si A ganti si B karena ada udzur ini kepada Direktur Jenderal. Kan gitu ya. Ini boleh.
Menunda boleh, melimpahkan juga boleh. Kemudian, nah sekarang poin yang membatalkan. Jamaah yang membatalkan keberangkatannya berhak mengajukan pengembalian biaya yang telah dibayarkan. Ya, poin F mempertegas. Jamaah yang membatalkan keberangkatannya mendapatkan pengembalian sebesar paket layanan setelah dikurangi biaya yang telah dibayarkan PPIU kepada penyedia layanan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. Artinya begini Bapak Ibu, terutama jamaah yang sudah lunas dan yang sudah mau berangkat tapi kena apa itu? Kena penundaan karena COVID. Jamaah sudah membayar misalkan milad, program milad 28 juta. Program milad atau program yang lain ini kan tinggal berangkat. Jadi uang sudah tidak dimastur. Uang sudah ada di layanan penerbangan, layanan penyediaan jasa hotel, ada di jasa catering, ada di jasa nagoba, transportasi jeda tidur. Semuanya sudah dibayarkan karena kita tinggal terbang. Kan gitulah. Nah, makanya bagaimana cara kita kalau jamaah batal untuk meminta balik uangnya, yaitu surat pernyataan jaringan batal itu tadi yang bermaterai 10.000 ditandatangani dan kira-kira berapa? Kira-kira yang kemarin sudah ada yang membatalkan, itu potongannya itu hampir mendekati 5 sampai 10 juta tergantung airline-nya. Kok bisa 8 sampai 10 juta? Baik, saya jabarkan. Yang dipotong satu yaitu aksesoris. Aksesoris itu apa saja toh? Koper dan lain sebagainya. Koper dan lain sebagainya ya koper besar, koper kecil dan sebagainya aksesoris termasuk seragam. Itu potongan hampir 1 sampai 1,5. Pesawat Semarang Jakarta atau dari daerah ke Jakarta itu hampir 1,5 sampai 2 juta, tergantung ya. Nah, terus apa lagi? Biaya visa. Biaya visa hampir kalau dikuruskan mendekati waktu itu 1 juta lebih. Terus apalagi? Yaitu biaya tiket internasional. Internasional itu tergantung. Ada yang tidak bisa diuangkan, non-refund, seperti Citylink, seperti Garuda. Itu tidak bisa diuangkan. Anda membatalkan boleh, tapi tidak bisa diuangkan. Nah, terus dapatnya apa? Dapatnya voucher. Ya vouchernya itu digunakan kapan-kapan terbang. Jadi tidak bisa kita itu ya. Ini pun yang pada kemarin ada yang kita grup pakai Garuda ya dapatnya voucher. Jadi tidak ada. Seandainya ada apa itu penerbangan internasional itu potongannya hampir 340 sampai 400 US dollar. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Jadi total semuanya hampir mendekati antara angka 8 dan hampir 8 juta sampai 10, mungkin kurang lebihnya ya. Nah, nanti tergantung airline-nya. Ada yang kurang 8 juta, ada yang lebih 8 juta, tapi di tengahnya sekitar segitu. Nah, PPU yang G ini, PPU mengembalikan biaya umroh sebagaimana dimaksud dalam huruf E, dalam jangka waktu paling lambat tanggal 1 Zulkaidah 1443 Hijriah. Jadi tidak bisa uang itu jenengan batal sekarang, langsung uangnya kembali itu tidak bisa. Jadi butuh waktu. Zulkaidah itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 bulan. Ini diatur loh di Kementerian Agama loh ya. Ini yang mengatur menteri. Jadi menteri sendiri memahami, mengerti bahasanya uang itu sudah ada di sana semua. Dan untuk menarik uang di airline, menarik uang di hotel tidak mudah, butuh waktu. Ya, dan tidak utuh. Itu yang perlu dicermati. Terus, poin H. Dalam hal PPIU tidak mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud huruf G, PPIU wajib membuat kesepakatan baru dengan jamaah yang bersangkutan. Artinya begini, ada beberapa layanan, kayak layanan penerbangan maupun layanan hotel, itu tidak mau mengembalikan refund hotel uang. Jadi bentuknya voucher, kayak Garuda gitu ya. Kayak Citylink ini bahkan tidak no refund, tidak ada refund. Mau ya terbang, tidak mau ya sudah, kan itu repot kan. Makanya PPIU dan jamaah mengadakan kesepakatan baru, dirembuk baru. Kan itu.
PPU yang telah menerima pengembalian biaya dari penyedia layanan tadi ya, baik hotel, airline dan lain sebagainya, wajib menyerahkan pengembalian biaya kepada jamaah. Artinya waktunya tadi sekitar 5 bulan atau 6 bulan ke depan bila ada yang batal. Terakhir, PPU wajib melaporkan jamaah yang membatalkan keberangkatannya kepada Direktur Jenderal. Jadi jenengan batal itu tidak hanya saya laporkan ke airline, ke hotel dan sebagainya untuk mengurus voucher maupun refund, tapi saya juga atau kami juga akan melaporkan ke Direktur Jenderal. Kalau menurut saya tidak berat Bapak Ibu, tapi yang paling berat adalah membatalkan keberangkatan yang lapor karo Gusti Allah lho. Ya Allah, kita tamumu batal ke ini kan repot ini ya. Ini yang perlu dicermati ini ya. Jenengan itu umroh. Bapak Ibu umroh itu sebagai tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Karena perjalanan waktu dan ini yang hal-hal yang tidak kita harapkan bersama, bahkan kejadian di seluruh dunia, kayak force majeure semacam ini, dan kejadian begini, ini jenengan membatalkan, ini yang paling berat adalah saya melapor ke karo Gusti Allah, Rasulullah. Wah, ini tamune ra sida mangkat iki kan gitu loh. Nah, padahal kalau orang umroh dan haji itu biayanya diganti oleh Allah. Kan itu kan, biayanya diganti, dosanya diampuni, semua permohonannya dikabulkan kan gitu ya. Nah, ini hanya apakah Bapak Ibu gara-gara sepele ini membatalkan kan gitu kan, artinya sepele bagi ya, artinya dalam ini kan ini yang harus, dan seandainya membatalkan itu kan juga tidak utuh 28 juta satu, yang kedua sudah potongan, yang kedua masih waktunya masih lama, dan seandainya mau umroh lagi juga biayanya juga akan nambahi 18 juta, umroh sudah tidak ada 18 juta, nanti begitu tarik menyesal karena begitu berangkat umroh lagi sudah ketetapan sesuai referensi Kementerian Haji sudah 28 juta, nombok lagi ya. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan semuanya keputusan di jenengan semua. Monggo, mau ditunda oke, mau berangkat sekarang dengan konsekuensi dan persyaratan yang ketat juga oke. Artinya saya siap melayani, siap mendampingi Bapak Ibu selaku tamu-tamunya Allah yang terhormat sesuai dengan moto Mastur, melayani tamu Allah adalah kebanggaan bagi kami. Jadi ini semua yang terbaik bagi Bapak dan Ibu. Oke, baik. Kesimpulan, manajemen Mastur berkomitmen untuk segera memberangkatkan jamaah umroh, baik yang tertunda maupun yang mendaftar baru. Keberangkatan umroh insya Allah kita jadwalkan kembali lagi ya. Kesimpulannya yaitu mulai Maret 2022 dengan melihat kesiapan dan kelengkapan dokumen dan administrasi. Manajemen akan segera menetapkan jadwal perjalanan disertai jadwal manasik yang baru yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Jadi setelah Januari akhir ini, kita semua atau minggu terakhir kelihatannya sudah tidak memungkinkan karena persyaratannya juga belum ada, maka kita akan Maret. Ini harus semua jamaah mengumpulkan persyaratan yang tadi kita sebutkan di atas. Baik, penutup. Demikian yang dapat kami sampaikan dan informasikan berkaitan dengan dibukanya umroh new normal untuk jamaah asal Indonesia. Harapan kami bisa dipahami, dimengerti sehingga dapat mengambil langkah dan keputusan yang bijak. Solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik bagi kita semua, bagi jamaah, bagi master penyelenggara, bagi Kementerian Agama, bagi Indonesia umumnya, marilah kita memberikan yang terbaik. Ini semua yang terbaik, saya yakin ada di jenengan semua, istikharah kalau perlu, kalau semua mantap, monggo. Habis ini nanti seminggu ke depan kita tunggu persyaratannya sampai akhir seminggu ini, Bapak Ibu termasuk keputusannya. Semoga pertolongan Allah, rahmat, taufik dan inayahnya senantiasa menaungi langkah kita. Amin. Belum saya tutup karena saya akan menguatkan yang saya sampaikan di atas, yaitu berupa lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini kalau perlu di Zoom atau perlu di share, silakan nanti habis ini saya share, dipelajari ya.
Ini adalah surat keputusan Kemenak RI yang tadi ya, mulai 4 Januari ada yang Desember ini surat Kemenak RI ada 7. Kemudian ini surat dari Satgas COVID, surat keputusan Satgas COVID juga. Dan ini mohon maaf ini adalah kita besarkan ya, bisa mudah-mudahan ya. Mohon maaf. Ini surat pernyataan. Bisa kebaca ya. Surat pernyataan ini yang mengeluarkan resmi dari Kemenak. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor induk kependudukan, nomor handphone atau telepon, nama PPIU, berarti Master Travel. Dengan ini menyatakan, saya tidak menuntut pihak lain atas segala resiko yang timbul apabila saya terpapar COVID-19 dalam pelaksanaan perjalanan ibadah umroh. Selama di tanah air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke tanah air. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan keberangkatan ibadah umroh. Ini yang mengeluarkan Kemenak. Resmi di format KMA, di format 1, tertuang di lampiran KMA 1332 tertanggal 8 Desember 2021 dan disempurnakan 19 Januari 2022. Ya. Nih, ini lampirannya. Terus ini lampiran juga. Referensinya dari Kemenak, harga paket umroh 2022 sesuai standar Kemenak RI, nanti bisa didownload sendiri, Kemenak menetapkan harga ini. 28 juta. Apalagi lampirannya, baik, saya akan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menguatkan apa yang saya sampaikan di atas, data 11 juta itu kira-kira dari mana? Ini loh harganya. Ini contoh asrama haji. Harga asrama haji. Kalau karantina, mohon maaf sebentar, ini contoh-contoh karantina yang lain. Maaf. Ya. Ini Bapak Ibu biar jelas di layar. Ini. Ini paket karantina jemaah umroh di UPT. Unit pelaksana teknis asrama haji embarkasi Jakarta. Bisa di ada 2 ya, 1 di Bekasi, 1 di Pondok Gede. Bila paket 1 hari yang termurah harganya ini 851.000. 1 kamar 2 orang. 851.000 itu per orang loh Pak ya. Nah kalau 7 hari berapa? Ini kata kita berangkatnya bayar ini, pulangnya bayarnya ini 7 hari. Nah ini 3.482. Ini kalau Bapak Ibu dapat di sini. Artinya dapat di embarkasi. Lebihnya lebih mahal lagi artinya. Artinya full board 2, full board 3. Ini keterangannya apa saja di bawahnya ini. Ini jamaah sudah mendapat 3 kali makan dan 2 snack per hari. PCR 1 kali untuk keberangkatan. PCR 2 kali untuk kepulangan. Ya toh? Ini 3 hari, 2 malam, 7 hari, atau 6 malam ini kepulangan. Bahkan ini ada 10 hari. Resikonya lagi gimana nanti kalau COVID? Ya tambah lagi 14 hari ya. Termasuk pengantaran asrama haji. Biaya ini termasuk pengantaran dari Jakarta ke bandara. Termasuk penjemputannya. Ya. Ini contoh yang ini contoh lain lagi. Ini lebih mahal lagi kalau dapat hotel ini atau karantina di hotel ini. Nah, ini contoh. Ini contoh ya. Ini yang 1 pack aja bintang 2 5 juta. Ini 7 hari, berarti belum 1 harinya di Jakarta. Ini juga ada yang Kimaya Sleepy ya. Ini 7 juta. Ini belum berangkatnya. Ya. Nah, ini baru berangkat. Ini belum yang di Saudi ya. Ini belum yang di Saudi, belum berangkatnya. Jadi 11 juta itu menurut kita adalah yang paling pas untuk jamaah. Nah ini, Ayu Berga, ini adalah Saudia. Jadi travel Ayu Berga ini Saudia ya Bu ya, yang mengkonter penerbangan Saudia. Ini harganya mulai 5 juta. Paket hotel karantina. Ini syaratnya banyak ini di sini. Ini ada di sini. Saya kalau syarat dan ketentuan ya, paket karantina di Jeddah atau paket karantina di Medina. Harganya bukan 5 juta loh ya. Harga mulai dari 5 juta ini per orang, bukan per kamar. Ya.
Ini kalau pakai Saudia itu. Kalau airline lain apa kan gitu kan? Nah, ini contoh kalau di Medina. Kalau kemarin saya bicara dengan Emirates itu mendekati ada yang 6,6 juta gitu. Terus sekarang nah, ini paket hotelnya ya. Ini contoh-contoh hotel karantina. Jadi 11 juta itu angka yang saya atau yang tim manajemen rumuskan, direktur utama dan komisaris rumuskan untuk meringankan. Nah, kalau kita apa itu yang di ini malahan ada yang satu orang 11, 13 kan, mahal-mahal banyak. Jadi yang terjangkau bila berangkat sekarang kan gitu kan. Nah, baik. Ini tadi saya dapat dari Bu Komisaris, Bu Syarifah Lona Umar Masyur, bahwasanya alhamdulillah visa umroh itu sekarang boleh untuk mengunjungi kota lain di Saudi Arabia. Ya. Jadi mau ke Riyadh, mau ke Dammam, alhamdulillah itu sudah bisa. Ini. Kalau dulu kan hanya digunakan untuk di 2 kota suci visa umroh ini. Sekarang boleh. Gitu. Alhamdulillah ini Arab Saudi sudah alhamdulillah membuka lain. Apa contoh ini asuransi? Nah, ini asuransi yang contoh tadi asuransi COVID. Kebetulan saya dikirimi Bu Komisaris, ini ya Pak Dirut itu akan berangkat dulu menyiapkan segala sesuatunya di sana. Ini Pak Dirut telah mendapatkan insuran. Ya, ini insuran di tuh. Baik, harganya aja sekarang 426, mahal sekali sekarang. Ini baru asuransinya ini, belum visanya. Oke. Baik. Nah, ini lampiran. Terakhir, Bapak Ibu yang perlu dipertimbangkan, ya, evaluasi pelaksanaan umroh itu telah ditemukan belasan petugas umroh RI dilaporkan terpapar COVID sepulang dari Saudi. Seperti halnya yang tadi saya utarakan berulang kali, umroh kali ini selain fisik juga psikis harus prima betul. Ini aja Bapak Ibu, ini sebanyak 13 orang anggota tim advance ini orang-orang yang nuwun sewu, orang-orang yang insya Allah bisa menjaga diri, baik kepatuhan maupun ketaatan. Kenapa? Karena yang berangkat di program ini adalah direktur, komisaris, pemilik travel semua. Ini tidak ada jamaah aja, begitu pulang, begitu berangkat dari Jeddah negatif, sampai sini positif loh. Dan ini barusan kemarin ini berita ya. Ini kembali ke tanah air 87 jamaah umroh terpapar COVID. Ada yang mengatakan lebih. Bahwasanya kenapa? Makanya kelelahan itu juga bisa menimbulkan masalah psikis dan fisiknya. Baik Bapak Ibu, kurang dan lebihnya terima kasih perhatiannya. Silahkan sekarang alhamdulillah sudah selesai ini. Kita kembalikan ke jamaah. Monggo, jamaah mau bertanya, kami kasih waktu bertanya, silahkan. Insya Allah saya akan menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, ada Bu Komisaris, ada Pak Direktur Utama yang bisa membantu menjawab. Ada hal-hal yang belum dipahami, dimengerti, seandainya ini keterbatasan waktu, sehingga Bapak Ibu bisa nanti bertanya melalui WA atau melalui perwakilan yang terdekat atau mastur terdekat atau langsung ke kami. Oke, silakan saya waktu dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Haji Jumadi Sastra Diarja, Kepala Cabang Mastur Jawa Tengah, yang telah memberikan paparan panjang lebar, keterangan panjang lebar begitu komplitnya, dan saatnya bagi Bapak Ibu calon-calon tamu-tamu Allah, Duyufur Rahman, kita persilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan pada beliau. Mumpung di sini ada Pak Dirut, ada Pak Haji Jumadi, juga ada Ibu Komisaris. Silahkan Bapak atau Ibu langsung saja, audionya dibuka, audionya di-unmute, kemudian langsung sebutkan nama, asal daerahnya, dan dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu Berti Soraya dari Semarang.
Ya, Ibu Berti suaranya dipersilakan untuk yang pertama. Monggo Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya dari Semarang. Mohon izin, saya siap aja Insya Allah seperti yang dipaparkan Pak Jumadi tadi. Siap, mohon dibimbing saja. Untuk persyaratan kesehatan yang di luar yang disebut sama Pak kan di saya terus apa ya yang visa tadi apa itu dari pihak agennya atau dari pribadi kita. Kalau untuk yang sertifikat peduli lindungi saya bisa, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan sifatnya harus ya mendesak gitu, kami mohon bantuannya. Mungkin itu saja. Oh ya, izin, saya kan habis vaksin booster ini Pfizer saya pakai kemarin baru hari Jumat, hari Kamis. Apakah harus nunggu waktu dulu jika kita mau ngurus semuanya baik itu saat divaksin meningitis, karena saya juga mungkin awam ya terhadap teknisnya vaksin karena saya baru 1 hari ini di booster kena vaksin booster. Jadi apa solusinya? Itu saja Pak. Tambah lagi saya mau nyuwun lagi seragam batik karena baju yang sudah saya buat kemarin itu ternyata kekecilan Pak. Mohon maaf ya Pak Ngenon saya. Itu saja Alhamdulillah berhasil Bu. Ya. Baik. Moga langsung Pak Jumadi langsung ya, ditanggapi. Jadi begini, pertanyaan ini terutama Mbak Betty ya. Terima kasih Mbak Betty sudah bergabung dan alhamdulillah jamaah alhamdulillah semua mendapatkan 2 pahala, 1 pahala niat, 2 pahala sabar. Yang ketiga nanti waktu kita berangkat pahala betul-betul pahala ya. Mudah-mudahan Allahumma amin kita dimudahkan. Amin. Nah, ini ada beberapa chatting yang ada banyak pertanyaan, tapi akan saya jawab pertanyaannya Mbak Betty. Vaksin booster. Vaksin booster boleh vaksin meningitis lagi kapan? Sesuai dengan arahan dokter yang vaksin di Semarang, saya sudah konsultasi kemarin di Kendal, ada beberapa jamaah yang belum vaksin kedua dan yang belum booster. Sekarang booster tidak perlu, tapi seandainya booster terpaksa jenengan harus menunggu 1 bulan baru boleh vaksin meningitis.